Pemilik Inter berharap dapat meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan pertumbuhan olahraga Cina. Konferensi video baru-baru ini antara Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah membantu mencairkan hubungan politik yang dingin antara kedua negara dari tahun-tahun sebelumnya. Cina akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pada Februari 2022 dan banyak orang di AS telah menyerukan boikot terhadap pertandingan tersebut. Suning berharap mendapat manfaat dari media dunia yang mengamati Cina pada 2022. Mereka juga melihat manfaat dari fakta bahwa Formula 1 baru saja mengumumkan pembalap Cina pertamanya karena Guan Yu akan menggantikan Antonio Giovinazzi di tim Alfa Romeo musim depan. Suning jelas merasakan peluang sponsorship lebih lanjut di dunia olahraga di balik acara ini. Simone Inzaghi belum memutuskan siapa yang akan bermain di pertahanan Inter melawan Napoli. Pengganti segera untuk bek Belanda masih belum jelas karena ada beberapa opsi yang terbuka untuk Simone Inzaghi. Opsi yang paling jelas adalah menempatkan Andrea Ranocchia di tengah dari 3 bek, tetapi ada komplikasi tambahan dari Alessandro Bastoni yang pulih dari cedera yang ia alami bersama Italia. Jika dia benar-benar fit, pelatih bisa memilih untuk memainkannya di tengah dengan Milan Skriniar di kanan seperti biasa, dan kemudian membiarkan Federico Di Marco bermain di kiri dari ketiganya. Ada juga keputusan untuk menyerang karena Edin Dzeko belum tentu fit untuk memulai permainan. Messina eksekutif Pietro Lomonaco, jika Napoli menang, Inter tersingkir dari perebutan gelar. Pietro Lomonaco menjelaskan pentingnya pertandingan yang mempertemukan Inter melawan tim yang sudah unggul 7 poin di klasemen Serie A. Ini adalah pertandingan di mana, jika Napoli menang, itu akan membuat Inter tersingkir dari perburuan gelar. Inter sepenuhnya menyadari bahwa jika jarak 10 poin dibuat antara mereka dan Azzurri, akan sangat sulit untuk mempertahankan Scudetto yang dimenangkan musim lalu di bawah Antonio Conte. Namun, jika mereka menang, selisihnya hanya 4 poin dan Napoli memiliki jadwal pertandingan yang jauh lebih sulit selama periode Natal dan Tahun Baru daripada Inter. Edin Dzeko telah berlatih 2 kali bersama Inter meski dikhawatirkan cedera. Striker Bosnia itu tampaknya ikut serta dalam sesi latihan seperti orang lain di skuad Inter, menunjukkan bahwa masalah cederanya sangat kecil. Edin Dzeko tampaknya akan bertarung langsung dengan Lautaro Martinez dan Joaquin Correa untuk memperebutkan 2 posisi striker yang bisa ditawarkan Simone Inzaghi untuk pertandingan melawan Napoli pada Minggu malam. Lautaro Martinez tampaknya paling mungkin menjadi starter karena cedera yang dideritanya saat bersama Argentina tidak separah Edin Dzeko. Simone Inzaghi harus memutuskan apakah dia ingin mengistirahatkan mantan pemain AS Roma itu agar tetap segar untuk pertandingan Shakhtar Donetsk atau tidak. Danilo D'Ambrosio, meraih Scudetto itu istimewa. Bek Italia itu menjelaskan bagaimana dia merasa memiliki tugas untuk memenangkan trofi ketika dia pertama kali bergabung dengan klub. Mengangkat Scudetto itu spesial, ketika Anda tiba di klub ini Anda memiliki tugas untuk selalu membidik secara maksimal. Saya bertemu banyak legenda. Danilo D'Ambrosio kemudian membahas 3 pertandingan yang paling menonjol dalam karirnya. Salah satu pertandingan paling memompa adrenalin yang Anda ingat, saya tidak akan pernah melupakannya. Di menit 90 semuanya terjadi, termasuk penyelamatan saya di menit ke-89. Kami menempatkan kaki dan hati kami di lapangan yang memungkinkan kami untuk pergi ke Liga Champions. Salah satu momen yang membayar Anda untuk begitu banyak pengorbanan. Mantan penyerang Inter Arturo Di Napoli, Federico Di Marco sangat penting bagi Simone Inzaghi. Arturo Di Napoli menjelaskan bahwa pemain muda Italia itu penting bagi Simone Inzaghi karena dia bisa diandalkan saat dipertanyakan. Federico Di Marco sangat penting bagi pelatih. Dalam beberapa hal, dia membuat jalan Luis Felipe ke Lazio, sedikit diiklankan tetapi sering menentukan ketika dipertanyakan.
Arturo Di Napoli juga membahas kekagumannya pada Simone Inzaghi yang dia rasa melakukan pekerjaan yang sangat baik di Inter dan akan bermain dalam serangan balik dalam pertandingan melawan Napoli pada Minggu malam di San Siro. Nerazzurri, yang memiliki 7 poin untuk dipulihkan, akan mengincar 3 poin Simone Inzaghi, yang menurut saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya pikir dia akan banyak bermain dalam serangan balik, untuk menyerang pada saat-saat yang membuat Napoli kesulitan. Mario Scocerti, Inter belum mengalahkan tim penting lainnya. Mario Scocerti menjelaskan bahwa ada batasan untuk apa yang bisa diharapkan Inter untuk dicapai jika mereka tidak akan memenangkan pertandingan head-to-head melawan penantang gelar lainnya. Meskipun menjadi juara Italia, Inter adalah tim yang belum pernah mengalahkan tim penting lainnya di Liga. Dan ini adalah batasnya. Mario Scocerti juga menunjukkan bahwa memulihkan selisih 7 poin dengan 2 tim yang berbeda adalah tugas yang sangat sulit, tetapi Inter mungkin memiliki apa yang diperlukan musim ini. Ini pertandingan yang sangat penting untuk klasemen, memulihkan 7 poin tidak mudah, terutama pada 2 tim. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai di Inter. Francesco Colonese tentang Simone Inzaghi, dia belum membuktikan dirinya sebagai nomor 1. Francesco Colonese menjelaskan bahwa peran Inter adalah peran manajerial pertama Simone Inzaghi di luar Roma karena ia menghabiskan bertahun-tahun di Lazio sebelum menjadi pelatih mereka selama 5 tahun. Ini adalah pengalaman pertamanya jauh dari Roma, tidak mudah melatih Inter. Dia belum membuktikan dirinya sebagai yang nomor 1, tetapi dia adalah pelatih yang, setelah yang hebat, telah memenangkan lebih dari orang lain. Francesco Colonese menerima bahwa Simone Inzaghi adalah pilihan terbaik yang tersedia bagi Inter setelah kepergian Antonio Conte dan bahwa Simone Inzaghi sekarang bekerja dengan skuad yang lebih lemah setelah Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi dijual. Dia adalah yang terbaik setelah perpisahan Conte. Dan kemudian itu bukan tim yang sama seperti tahun lalu, yang lebih cepat dalam permainan dengan Hakimi dan Lukaku. Ini tim yang berbeda sekarang. Bos Inter Simone Inzaghi terdorong oleh penampilan Denzel Dumfries untuk Belanda. Denzel Dumfries dalam performa bagus dan energik untuk Belanda saat mereka memastikan tempat mereka di Piala Dunia Qatar 2022 berkat kemenangan 2-0 atas Norwegia. Bek sayap itu memiliki penampilan yang beragam sejak ia pindah ke Inter pada musim panas dari PSV Eindhoven di Eredivisie. Dia telah mengambil waktu untuk beradaptasi dengan skuad dan hidupnya di Italia dan dia juga tidak mendapatkan apapun yang menyerupai pramusim normal. Simone Inzaghi dan Inter masih merasa percaya diri meskipun dia akan mulai menambah serangan serius di sisi kanan lapangan saat dia mulai mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar dalam tim. Everton bergabung untuk datangkan bek Inter Milan Stefan de Vrij. Everton dilaporkan telah bergabung dengan perlombaan untuk menandatangani bek tengah Inter Milan Stefan de Vrij. Pemain berusia 29 tahun telah diindeks ke banyak klub saat agen AC berusaha menemukan rumah baru untuk kliennya. Setelah baru-baru ini ditawarkan ke Newcastle United yang baru kaya raya, Tetovic diakini telah menunjukkan minat mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa pemain internasional Belanda dengan 54 caps juga telah menarik perhatian Tottenham. Sejauh musim ini de Vrij, yang digambarkan sebagai back top oleh Kees Kwakman, telah mencetak 1 gol dalam 15 penampilan di semua kompetisi untuk I Nerazzurri.